Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologia akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Kami percaya acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang rasa bersalah, Bapak. Dan kita tahu bahwa semua orang memiliki rasa bersalah karena semua orang juga pernah salah gitu, Bapak. Tetapi masalahnya bagaimana kita menyikapi kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita menemui banyak kesulitan, Bapak. Langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa bersalah itu? Pak Gunawan, bahasan kita kali ini memang saya tujukan secara khusus ya kepada anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Dengan kata lain ya, ini adalah untuk orang-orang Kristen yang memang sungguh-sungguh ya hidup dalam Tuhan, ingin melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan dan sebagainya. Nah, kita tidak sempurna. Ada kalanya kita salah, kita jatuh, kita berdosa. Nah, apa yang harus kita perbuat ya pada waktu kita mengalami kejatuhan? Saya melihat gini Pak Gunawan, justru ya dalam kejatuhan ya akan muncul dua perubahan atau muncul dua reaksi yang saling bertentangan atau justru berlawanan. Maksud saya gini, ada orang yang justru karena kejatuhan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi sebaliknya ada orang setelah kejatuhan atau gara-gara mengalami kejatuhan menjadi orang yang lebih buruk daripada sebelumnya. Nah, kok ada yang seperti itu ya? Kenapa kok ada sebagian orang justru bertambah baik? Kenapa kok ada yang sebagian orang justru bertambah buruk? Saya kira salah satu penyebabnya adalah karena cara menghadapi kejatuhan atau dosa yang tidak sama. Nah, justru itulah yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini, Pak Gunawan. Jadi langkah awalnya apa, Pak Paul? Yang pertama adalah ini. Kita mesti mengakui perbuatan kita apa adanya. Nah, saya mau garis bawahi kata mengakui ya. Mengakui itu berarti kita ini berkata ya jelas bahwa ini salah, bahwa ini dosa. Kita mempunyai kekuatan rasionalisasi di mana kita bisa mengubah hal yang sekotor apapun menjadi sebersih yang kita inginkan. Nah, berhati-hatilah dengan kemampuan kita untuk rasionalisasi. Yang kita juga harus tekankan di sini adalah apa adanya. Jangan kita ini mengurangi kadarnya, keseriusannya. Jangan melabelkannya dengan cara yang lain dan sebagainya. Misalkan sekarang ini, kata zina hampir kita tidak gunakan. Yang lebih sering kita gunakan kata selingkuh. Nah, celakanya kata selingkuh itu tuh terdiri dari dua kata yang kalau dipisah dari kataku berarti seling. Nah, seling itu berarti jadinya suatu selingan. Dan kata selingan itu tidak berkonotasi buruk ya. Selingan, sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah kegiatan kita yang lain. Seolah-olah hanya sebatas itulah perselingkuhan. Nah, jadi kita nggak bisa ya memanggilnya hanyalah, oh ini selingkuh, atau ini ya saya ya khilaf. Enggak. Dosa adalah dosa. Apa adanya kita harus akui. Inilah prasyarat yang pertama ya. Tuhan meminta kita datang kepadanya, mengakui apa adanya. Tidak merasionalisasi, tidak mengurangi kadarnya. Jangan juga ya menyalahkan orang belum apa-apa. Situasi. Oh, ini orang membuat saya begini begitu. Nah, tidak. Itu bukanlah yang Tuhan inginkan. Bapak, bagaimana kalau orang-orang tertentu atau hamba Tuhan yang memang udah terbentuk kuat sekali gitu, pola defense, sering-sering menyalahkan orang lain atas berbagai kesalahan begitu. Lalu kita bilang seperti yang diajarkan ini, poin pertama,
kenapa sih kamu sulit benar mengakui kesalahan begitu? Lalu dia jawab, loh saya mau mengakui, cuma masalahnya kan bukan saya yang salah, orang itu yang salah begitu. Berulang-ulang begitu terus, gimana Papa? Ya, ada orang yang memang seperti yang Ibu Wulan tadi katakan ya, begitu susah ya untuk bisa mengakui kekurangannya. Dia mungkin mempunyai anggapan ya dia benar ya, dia selalu harus benar. Dan orang yang harus mengakui bahwa dia benar. Jadi karena dia sudah beranggapan dia harus benar, berarti yang salah ya orang lain. Yang juga sering kita dengar misalkan seperti ini. Ada orang ngamuk ya, dan setelah ngamuk misalnya memukul pasangannya. Nah, orang seperti ini nih seringkali waktu ditanya kenapa memukul, dia justru berkata, pasangan saya membuat saya itu tuh jadi lepas kendali, maka saya mukul dia. Jadi seolah-olah sekali lagi ya, kontrolnya itu tidak ada pada dirinya, tapi pada diri orang lain. Nah, orang yang seperti ini memang ingin jalan pintas, bebas dari sanksi, bebas dari tanggung jawab atau konsekuensi perbuatannya. Dan dia akan menggunakan segala cara untuk bisa melepaskan diri dari lilitan sanksi yang seharusnya ditanggungnya itu. Ya, Pak Paul, kalau kita mau menilai kesalahan kita, dosa kita itu, sesuai apa adanya, kan mesti ada tolok ukurnya itu Pak, ada alat untuk mengukurnya, standarnya. Nah ini apa Bapak? Standarnya adalah firman Tuhan Pak Gunawan. Jadi langkah berikutnya adalah kita mesti melihat ya, apakah ada firman Tuhan baik yang tersurat maupun yang tersirat yang telah kita langgar ya. Kita mesti mengukurnya kembali ke sana. Nah, sekali lagi saya mau tekankan, kita mesti mengenal Tuhan kita. Sehingga bukan saja perintahnya yang tersurat yang kita bisa kenali, tapi kita juga bisa mengenali perintahnya yang tersirat ya. Karena tidak semua hal yang ada dalam hidup ini nih, sekarang ini nih, tersuratkan di Alkitab ya. Beda budaya dan sebagainya. Maka kita harus bisa menangkap ya isi hati Tuhan yang mungkin tidak terlalu jelas terlihat dari cerita-cerita yang kita baca di firman Tuhan. Kita penting melihat firman Tuhan sebagai tolok ukur kita, agar kita juga tidak terjebak ya ke dalam campuran-campuran perasaan yang sesungguhnya bukanlah rasa bersalah. Misalnya rasa malu ya. Malu kita tahu adalah reaksi yang sebetulnya itu lebih dipicu oleh tuntutan masyarakat atau budaya ya, atau kelompok di mana kita hidup. Belum tentu itu berkaitan dengan suatu pelanggaran firman Tuhan. Dan juga kita harus bedakan ya dengan penyesalan belaka. Penyesalan seringkali ya dipicu oleh ya kita melihat dampak perbuatan kita pada orang, jadi kita menyesalinya. Atau kita tertangkap basah, orang-orang melihat kita merasa kok saya berbuat hal seperti itu, kita menyesali. Namun dalam hati tidak sungguh-sungguh merasakan itu adalah suatu kesalahan. Jadi penting ya, tolak ukur kita itu jelas, firman Tuhan. Kalau firman sudah katakan ini tidak benar, ya ini tidak benar. Ya, tapi seringkali orang justru menghindar dari itu Pak Paul. Karena dia katakan makin saya baca firman Tuhan, makin saya itu jadi orang rewel. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah, itu salah gitu Pak. Sebetulnya dalam rel Tuhan, justru kita merasakan kemerdekaan. Di luar rel Tuhan, ya benar, kita akan banyak nggak bolehnya. Jadi saya umpamakan seperti ini. Orang tua yang melarang anaknya keluar dari pagar rumah. Kenapa? Sebab di luar pagar, itu kebetulan jalan besar. Banyak kendaraan bermotor lalu lalang. Nah, sudah tentu memang si anak akan berkata, saya itu kok tidak bebas. Tapi si orang tua mengerti kalau engkau dibebaskan masuk ke jalan raya, itu akan membahayakan jiwamu. Maka nikmati kebebasan dalam pagar ini, karena dalam pagar inilah engkau justru tentram, tidak ada bahaya di sini. Papa, kalau kita bicara tentang firman Tuhan sebagai tolok ukur gitu, berarti berkaitan dengan seberapa dalam atau seberapa besar kita tahu atau kita kenal firman Tuhan ya Papa? Tepat sekali Bu Wulan. Kalau memang pengenalan kita sangat cetek, sudah tentu ya konsep kita akan dosa dan sebagainya itu juga bisa samar, tidak tepat sasaran ya. Saya pernah misalkan bercanda dengan beberapa teman. Kemudian ada seorang teman saya, dia itu tuh baru bertobat. Langsung tiba-tiba dia menegur saya dengan keras. Dia berkata, kamu ngomong sia-sia, nggak boleh ngomong sia-sia. Nah,
Padahalnya ya bercanda itu bagian dari kehidupan. Tapi dia memang baru bertobat. Dan dia baru belajar tentang jangan bicara sia-sia. Dia tidak mengerti secara jelas maksud Tuhan apa itu dengan yang namanya bicara sia-sia. Nah, bercanda dalam batas tertentu memang bukanlah bicara sia-sia, itu bagian dari percakapan manusia untuk bisa menghibur diri ya. Nah, jadi memang perlu kenal Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita janji pengampunan, Ibu Wulan. Nah, ini yang kita harus ingat. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini firman Tuhan, bukan firman manusia. Dan Tuhan tidak berbohong. Jadi kalau Dia berjanji, kalau kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni. Nah, kita pegang. Kita pegang itu janji. Dia tidak berbohong. Nah, yang seringkali kita ini lakukan adalah kita tidak merasa diampuni. Sebab kita tidak melihat apa-apa. Atau kita tidak merasakan apa-apa setelah berdoa meminta pengampunan. Ya, kalau kita tiba-tiba melihat Tuhan menampakkan diri dan berkata, aku ampuni engkau, Paul. Nah, kita mungkin bisa terima itu. Masalahnya bukan dengan cara itulah Tuhan bekerja. Tuhan menginginkan kita beriman. Ya, kita percaya pada firman-Nya. Meskipun kita tak melihat wujudnya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Maka kita berkata, Tuhan, karena Engkau berjanji, saya sudah diampuni, berarti saya sudah diampuni. Berdasarkan imanlah kita mengatakan itu. Bapak, kalau firman Tuhan ini rasanya saya membayangkan waktu sambil baca, maksudnya dengar Papa katakan barusan, itu Tuhan Allah tuh seperti seorang Bapa yang hangat begitu, yang welcome kalau kita bersalah, berdosa, kita datang, lalu Dia peluk kita, dielus kepala kita, oke, saya mengampuni kamu dan saya mengerti kenapa kamu begini dan begitu. Tapi saya membayangkan ada orang-orang tertentu dan banyak begitu ya, yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat keras, nggak memiliki seorang ayah yang seperti itu gitu. Justru kalau si A ini mengaku kesalahannya di hadapan papanya, justru konsekuensinya justru dia semakin dimaki-maki, nggak bisa ditolerir kesalahan apapun gitu. Jadi dia mengembangkan pola lain begitu, lebih baik berbohong gitu demi aman begitu. Dan papanya memang lebih terima pola yang seperti ini begitu. Jadi ada gap ya antara papa yang asli di dunia ini dengan ketika misalnya dia bertobat kenal Allah yang begitu welcome, hangat seperti firman Tuhan ini, Papa. Saya kira akan ada pengaruhnya ya, latar belakang kita itu. Kalau memang kita dibesarkan oleh ayah yang seperti Ibu Wulan tadi katakan, bisa jadi ya. Dalam berelasi dengan Tuhan kita membawa ya pola-pola tersebut, sehingga kita tidak mudah ya mengaku, meminta ampun. Ada juga orang yang susah minta ampun karena gengsi. Akhirnya dengan Tuhan pun ya gengsi minta ampun. Misalkan ada seperti itu. Saya kira bisa jadi. Jadi pengaruh-pengaruh itu masih mewarnai sikap-sikap kita. Tapi mari kita baca lagi firman. Kita kenal Tuhan berdasarkan firman-Nya. Jangan sampai kita terjebak ya dalam teropong kehidupan kita. Jadi kita meneropong Tuhan melalui kacamata pengalaman kita dengan keluarga kita. Nah, itu yang harus kita tanggalkan. Teropongnya yang kita pakai dulu itu tuh. Teropong kita adalah firman Tuhan sendiri. Kita kenal Tuhan. Seperti yang Alkitab sudah katakan. Dan memang di Alkitab dikatakan Dia adalah Allah yang panjang sabar ya, yang penuh kemurahan. Seperti itu. Ya, ada orang yang merasa baru lega atau merasa yakin bahwa dosanya diampuni itu setelah dia berbicara dengan orang lain itu, Pak Paul. Misalnya dengan pendetanya atau dengan rekan seimannya dan sebagainya, dan setelah dibacakan firman Tuhan dan sebagainya, dia merasa lebih nyaman gitu. Dia merasa memang betul, tapi dia sebenarnya kan bisa baca sendiri, Pak Paul. Karena kita memang membutuhkan peneguhan-peneguhan, Pak Gunawan, sebagai manusia. Ya, ada kalanya kita sudah tahu, tapi ya kita mau mendengarkan peneguhan kembali ya, bahwa engkau sudah diampuni Tuhan. Nah, udah, jangan persoalkan lagi. Nah, kadang-kadang itulah yang kita butuhkan.
Tapi yang kita tetap mau ingatkan diri kita adalah ini Pak Gunawan, bahwa rasa bersalah ya dengan Tuhan itu akan menghasilkan keselamatan. Ini perlu kita garis bawahi sebagai seorang Kristen. Rasa bersalah dengan Tuhan menghasilkan keselamatan. Karena kita tahu kesalahan kita, dosa kita Tuhan ampuni. Dan karena Tuhan ampuni, kita menerima pengampunan, kita menerima keselamatan itu tuh. Tapi rasa bersalah di luar Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, itu memang benar-benar membawa kepada kematian. Masalah dosa bukanlah masalah yang manusia bisa selesaikan. Kalau kita berdosa kepada sesama, kita bisa minta maaf. Tapi kalau kita berdosa kepada Tuhan, nah sudah tentu hanya Tuhanlah yang bisa memberikan maaf ya, atau ampunan. Maka ya kepadanya lah kita harus datang ya. Maka kalau ada orang yang mengalami persoalan dengan dosa, dia tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak bisa. Itu memang wewenang Tuhan. Dosa dilakukan terhadap Tuhan. Jadi wewenang Tuhanlah mengampuninya. Dan waktu dia mengampuni, keselamatanlah yang dia berikan. Itulah janji Tuhan. Papa, saya pernah baca autobiografinya Martin Luther begitu ya. Dia kan sampai tanda kutip saya menjulukinya sangat peka gitu, sangat murni lah gitu seolah-olah di hadapan Tuhan begitu. Jadi kalau dia berbuat kesalahan sedikit aja sampai dia kan mengaku dosa di hadapan Tuhan sampai berlutut naik tangga. Setiap tangga dia berlutut lagi, dia nangis dan sebagainya. Seolah-olah terus belum terpuaskan begitu loh. Seolah-olah menganggap Tuhan belum mengampuni begitu. Apakah seperti itu terlalu kemurnian gitu, terlalu murni, terlalu putih? Apa sehat atau enggak sih seperti itu, Papa? Saya kira ya tidak sehat ya. Nah, kalau tidak salah juga, pada akhirnya lah Martin Luther itu tuh meyakini Tuhan sudah mati untuknya, menebus dosanya. Waktu dia merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan di saat itulah waktu dia membaca, merenungkan ya, kisah penyaliban Tuhan. Tiba-tiba dia disadarkan itu bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan. Nah itu tuh katanya, pertama kali Luther sungguh-sungguh mengalami pengampunan Tuhan. Dan bahwa dia tidak harus lagi bekerja ya, berbuat untuk mendapatkan pengampunan Tuhan itu. Ya, jadi memang tidak ada yang bisa kita lakukan menghapus dosa kita. Tidak ada. Kita hanya perlu datang kepadanya, mengakui dosa kita, meminta Tuhan mengampuni kita, dan kita yakini bahwa Dia yang sudah berjanji akan mengampuni. Ya, apakah penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus itu yang dijanjikan engkau hari ini juga bersama-sama dengan aku di Firdaus, apakah itu bentuk pengakuan dosa dari penjahat itu, Pak Bal? Nah, di sana kita bisa melihat ya Pak Gunawan bahwa Tuhan itu tuh lebih besar daripada pengakuan-pengakuan verbal ya. Meskipun si orang jahat itu tidak pernah berkata ya, Tuhan Yesus ampuni saya. Dia tidak pernah berkata begitu. Tapi Tuhan sudah tahu dia memang mengakui dosanya. Nah, dari manakah kita bisa mereka itu ya, menebak bahwa Tuhan memang melihat dia sudah mengakui dosanya. Sebab waktu kawannya meledek Tuhan, ya, dia menegur kawannya. Dan dia berkata, kita selayaknya menerima ini. Tapi orang ini, yaitu Yesus, tidak selayaknya menerima ini. Dengan kata lain, dia memang sudah berdamai dengan dirinya. Dia sudah melihat bahwa memang ini perbuatan dosanya. Dan selayaknya lah dia menerima hukuman salib ini. Nah, dengan kata lain, ya, itulah pengakuan dia. Dan Tuhan sudah mendengar pengakuannya. Makanya waktu dia berkata, ingatlah aku ya, pada waktu engkau nanti turun dengan di Firdaus. Tuhan berkata, hari ini juga engkau sudah bersama-sama denganku di Firdaus. Jadi Tuhan langsung sudah menjanjikan keselamatan itu. Berarti pengakuan dosa itu membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang. Seyogianya lah Pak Gunawan. Rasa bersalah itu tuh membuahkan pertobatan ya. Pertobatan adalah suatu perubahan arah. Kita berhenti melakukan perbuatan yang salah. Nah, itulah pertobatannya. Nah, rumusnya adalah ini Pak Gunawan. Rasa bersalah sejati akan membuahkan pertobatan. Ya, kalau rasa bersalah semu, enggak. Hanya kapok sebentar aja, terus melakukan lagi ya. Tapi rasa bersalah sejati membuahkan pertobatan.
Dan pertobatan sejati menghapuskan rasa bersalah. Justru kalau kita sudah bertobat, kita tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah. Kita bisa langsung mengklaim kalau kita digoda, dituduh lagi oleh rasa bersalah. Kita langsung mengklaim, darah Tuhan Yesus sudah dicucurkan untuk semua dosaku. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Nah, aku tidak lagi bersalah. Ya. Nah, yang kita mesti ingat adalah juga perkataannya Ralph Waldo Emerson, ya. Dia berkata begini, keagungan kita bukanlah dikarenakan kita tidak pernah jatuh, melainkan kita selalu bangkit setiap kali kita jatuh. Ini bagus sekali ya, Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Ya, kita ini bukan orang yang sempurna. Kadang kita jatuh ya. Nah, keagungan kita terletak pada fakta ini. Waktu kita jatuh, kita bangun. Nah, itu tuh yang membuat kita sebagai manusia agung. Ya, kadang-kadang ada perasaan enggan untuk bangun lagi gitu, Bapak. Karena mikirnya itu, wah, kok jatuh di tempat yang sama itu berkali-kali gitu, Bapak. Meskipun kita belum bisa ya sempurna selesai ya dengan kesalahan kita, tapi kita mesti membuat atau mengambil langkah kecil, langkah kecil yang berubah, yang berbeda dari perbuatan kita yang sebelumnya. Saya teringat perumpamaan yang dipaparkan oleh C.S. Lewis. Dia berkata, kalau kita membuat ujian dan mengosongkannya, kita dapat nilai 0. Tapi kalau kita mencoba menyelesaikan ujian itu, meskipun salah semua, guru akan memberikan kita nilai, walaupun hanya 1 atau 2. Nah, dia berkata Tuhan seperti itu. Tuhan sudah tentu ya senang kalau bisa melihat hasil akhirnya. Ya, kita benar-benar berbeda ya, nggak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi meskipun itu belum kita bisa capai, kalau saja kita sudah mengambil langkah-langkah kecil, usaha-usaha itu kita sudah keluarkan, itulah yang Tuhan catat. Ya, jadi ini nih yang kita harus ingat. Tuhan mencatat usaha-usaha kita untuk memperbaiki dosa kita. Dengan kata lain, Tuhan sangat memperhatikan atau menghargai proses ya Pak Paul, dan bukan hasil ya Pak Paul. Tepat sekali Bu Wulan. Memang kita ini manusia seringkali lebih kurang sabar dibandingkan Tuhan ya. Betul. Tuhan jauh lebih sabar dengan kita. Meskipun belum mencapai puncaknya, tapi kenyataan kita sudah mulai mendaki, meskipun setelah mendaki 2-3 meter melorot lagi turun ke bawah, tetap itu yang Tuhan catat. Tapi yang lebih sering kita down ya Pak Paul. Aduh, kok saya nih sejelek itu begitu, kok nggak berhasil begitu bangkit gitu. Ya, saya kira perasaan itu alamiah ya, manusiawi lah ya. Kita merasa saya nggak ada perubahan, kok saya masih sama. Tapi jangan sampai suara-suara itu tuh memadamkan semangat kita untuk berubah. Itulah yang diinginkan oleh iblis, sudah tentu ya. Udah, jangan berbuat lagi, kamu percuma, nggak usah lagi berusaha, terimalah kondisi kamu. Oh tidak, kita tetap mau berusaha meskipun kita belum selalu berhasil. Nah, yang terakhir ya Pak Gunawan dan Ibu Wulan, yang saya ingin sampaikan adalah nasihat dari pendeta Gordon MacDonald. Dia berkata begini, orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka, jiwa yang hancur, dan arah yang baru. Nah, Gordon MacDonald seorang yang mengerti apa yang dia katakan. Dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan tetap ya memeliharanya. Dia melewati proses pembimbingan, pemulihan. Setelah bertahun-tahun, gereja asalnya memanggil dia kembali, mengembalakan gerejanya itu. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia melayani Tuhan kembali. Nah, inilah yang dia katakan. Orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki hati yang terbuka. Artinya apa? Terbuka, mau menerima teguran Tuhan. Ya, mau ya, sanggup, berani berkata, Tuhan saya salah. Terbuka, nggak menutup-nutupi, ya, nggak berkelit. Dan dia katakan yang berikutnya, orang yang memiliki jiwa yang hancur. Artinya, bukan saja berani melihat, tapi memang benar-benar berani menangisi perbuatan kita, ya, kesalahan kita. Rupanya inilah yang pendeta MacDonald juga harus hadapi, ya, kehancuran hidupnya, kehancuran jiwanya, karena dosa yang dilakukannya.
Tapi, nah ini kalimatnya yang terakhir. Orang yang paling merdeka di dunia ini adalah orang yang memiliki arah yang baru. Inilah ya, yang membedakan kita dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mempunyai arah yang baru. Sebab Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap memberi kita lembar yang baru untuk kita tulisi. Ya, arah yang baru. Dia akan pimpin lagi, dia akan pimpin lagi. Meskipun mungkin saja pimpinannya itu tuh tidak seperti yang kita duga atau pikirkan sebelumnya. Ya, jadi mungkin ada himbauan atau saran dari Pak Paul, khususnya kepada para pendengar kita yang saat-saat ini mungkin sedang lagi jatuh dan merasa bersalah dan mencoba untuk bangkit kembali gitu Pak Paul. Saran saya adalah ini, dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Nomor 1, dengarkan Tuhan. Ya, orang ya boleh dengarkan, tapi nomor 2-kan. Ya, perasaan sendiri ya boleh dengarkan, nomor 2-kan juga. Nomor 1, dengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, pegang itu sebagai benar-benar fondasi kita. Mungkin rumah kita atau ya sebagai ilustrasi ya rumah kita itu tuh sudah hancur, tapi fondasi kita masih ada dan disitulah kita tetap berdiri. Ya, fondasinya adalah janji Tuhan. Kita tahu Tuhan penuh kasih, Dia tidak begitu saja melepaskan kita. Ya, terima kasih Pak Paul. Itu suatu penghiburan dan kekuatan dan sekaligus motivasi bagi para pendengar kita yang mungkin saat ini sangat membutuhkannya juga. Terima kasih Ibu Bulan untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dari kejatuhan menuju kemenangan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.